Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, khususnya kelas 10, jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan agama. Semoga kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian Jumat yang mana kali ini kita dengan nuansa yang berbeda dengan cara tanya jawab. Pertanyaan sudah masuk kepada kami dan sudah kami rekap dan kami kumpulkan, dan nanti insya Allah kita akan bacakan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh anak-anakku sekalian. Dan tema pada kajian Jumat kali ini bersama guru kita, Guru Udari. Bagaimana kabarnya guru? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Nah, kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan bisa nambah lagi. Panjang umur, amin. Amin. Panjang Ya umur, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku sekalian, tema pada kali ini adalah tentang Maulid Nabi. Dan kita memang sudah memasuki bulan Rabiul Awwal. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kita tentang Maulid Nabi. Sudah siap kan untuk menjawab guru? Insyaallah siap. Masya Allah, sudah siap. Bahkan ketika beliau datang pertanyaan ini sudah siap. Nah, hari ini lebih siap. Nah, pertanyaan pertama. Ini jadi yang kita bacakan ini adalah presentasi atau perwakilan dari sekian banyak pertanyaan. Dan memang pertanyaan-pertanyaan itu ada yang mirip-mirip, ada yang hampir sama, dan mudah-mudahan yang sama-sama itu bisa mewakili yang lainnya. Nah, pertanyaan pertama datang dari Muhammad Irfan Maulana. Muhammad Irfan Maulana, kelas 10 jurusan IPA, yang bertanya tentang apa itu Maulid Nabi. Nah, apa itu Maulid Nabi? Silakan guru. Ya. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah pertanyaannya dari siapa tadi? Muhammad Irfan Maulana. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apa itu Maulid Nabi? Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, maka jawabannya Maulid Nabi itu adalah kelahiran Nabi. Jadi kelahiran Nabi. Jadi apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah kelahiran Nabi. Nabi dilahirkan pada subuh hari Senin sebelum fajar. Nabi lahir subuh hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 571 Miladiyah atau 571 Masehi. Itulah yang disebut kelahiran Nabi. Kemungkinan segenap kita kaum muslimin dan muslimat sudah mengenal betul tentang lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi intinya adalah apa itu Maulid Nabi? Kelahiran Nabi. Nah, jadi kelahiran Nabi, kapan beliau lahir, di mana beliau lahir. Nah, itu tentang Maulid Nabi secara ringkasnya, demikian yang dijelaskan oleh guru kita. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibul Azmi. Oh, bagus namanya. Ya. Habibul Azmi. Kelas 10 IPA.
ingin bertanya tentang apa pandangan ulama mengenai Maulid Nabi. Nah, itu dia. Apa pandangan ulama mengenai Maulid Nabi? Alhamdulillah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Apa pandangan ulama tentang Maulid Nabi? Para ulama berpandangan bahwa memperingati Maulid Nabi itu adalah sangat bagus. Sangat bagus. Karena dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu akan banyak diceritakan tentang kelahiran Nabi, perjalanan hidup Nabi, kemudian lagi perjuangan Nabi, kesabaran Nabi dalam menghadapi umat dan sebagainya. Sehingga dengan memperingati Maulid Nabi itu sangat bagus sekali untuk menambah nuansa terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad, mengenal siapa nabinya, bagaimana perjuangannya, bagaimana kesabarannya dalam memperjuangkan kemajuan agama Islam sampai seluruh penjuru dunia ini. Jadi ulama-ulama berpendapat memperingati Maulid Nabi itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Nah, jadi memperingati Maulid Nabi itu sangat bagus dalam pandangan ulama, karena ada sebuah istilah yang sangat kita kenal, tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau kita tidak mengenal Nabi, bagaimana kita bisa menyayangi, bahkan mengikuti teladan beliau? Nah, dengan Maulid Nabi itulah diperkenalkan bagaimana perjalanan atau sirah kenabian beliau sampai kita bisa meneladani beliau dari yang kecil sampai yang besar. Nah, itu jadi intinya bagus. Itu dari Habibul Azmi kelas 10 IPA. Nomor 3, guru. Ya. Datang dari siswi kita bernama Fatimah, kelas 10 agama. Sekarang jurusan agama. Tadi jurusan IPA, sekarang jurusan agama. Ada juga jurusan agama, alhamdulillah. Fatimah namanya. Ya. Tentang Maulid Nabi, saya mau nanya, apa hukum mengadakan peringatan Maulid Nabi? Oh, berkenan tentang hukum. Hukum mengadakan peringatan Maulid Nabi. Demikian, guru. Terima kasih atas pertanyaannya dari santri kita Fatimah ya. Fatimah. 10 agama. 10 agama. Hukum memperingati Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah. Adalah bid'ah hasanah. Disebut dengan bid'ah karena memperingati Maulid Nabi itu adalah sesuatu perlakuan yang belum pernah terjadi dahulunya. Jadi itu yang disebut dengan bid'ah. Perbuatan-perbuatan, perilaku yang belum pernah terjadi dilakukan di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, maka itu sesuatu yang bid'ah. Perbuatan yang baru muncul, yang baru lahir. Namun yang namanya bid'ah itu para ulama mengategorikan ada beberapa bid'ah. Ada yang disebut bid'ah hasanah. Perbuatan yang baru muncul, yang terjadi di zaman tabi'in misalnya, di zaman kita sekarang. Tapi perbuatan itu sesuatu yang baik, maka disebut bid'ah
hasanah namanya. Utamanya seperti memperingati Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi itu ditinjau dari segi epik sosial. Oh, sosial. Ya, itu sangat baik. Karena dalam peringatan Maulid Nabi, misalnya pertama dibacakan kalam-kalam Allah, Al-Quran. Setelah itu kemudian dibacakan lagi syair-syair, kasidah-kasidah Maulid Nabi tentang riwayat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dibacakan kasidah-kasidah di sana. Kemudian lagi dalam peringatan Maulid Nabi itu lalu diberikan semacam tausiah. Tausiah itu menceritakan tentang perjuangan Rasulullah, betapa gigihnya Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam, betapa sabarnya Rasulullah dalam menghadapi segala macam halangan dan rintangan dan sebagainya. Nah, ini semua diadakan di dalam peringatan Maulid. Dan diakhiri biasanya peringatan Maulid itu setelah tausiah dengan doa. Seperti mendoakan para pendahulu, para nabi dan rasul, para ulama, para syuhada, para solehin, bahkan mendoakan muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal. Jadi intinya memperingati Maulid Nabi itu hukumnya adalah bid'ah hasanah. Sesuatu yang memang baru muncul di zaman tabi'in, tapi yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik. Itu boleh-boleh saja. Jadi hukumnya bid'ah hasanah. Jadi perayaan Maulid Nabi, kalau sebagaimana yang kita jalani, yang kita kerjakan, pembacaan Al-Quran, ada tausiah di sana, tidak ada kemungkaran di sana, tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam agama kita, maka itu bid'ah. Tapi jangan lupa bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru muncul tapi yang bagus. Itu bid'ah hasanah. Tapi bagus. Jadi anakku yang Bapak banggakan, jangan lupa dikategorikan bid'ah tapi bid'ah hasanah. Artinya bagus kita untuk kerjakan. Jangan ragu, bagus untuk kita kerjakan. Iya. Nah, itu tadi dari Fatimah 10 agama. Sekarang nomor 4. Dari 10 agama juga yang bertanya adalah Siti Hafsah. Siti Hafsah bertanya tentang apakah ada dalil atau hadis yang memperbolehkan perayaan Maulid. Nah, sekarang bertanya tentang dalilnya. Adakah ya katanya dalil atau hadis yang memperbolehkan perayaan Maulid? Iya. Dari Siti Hafsah. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya santri kita Siti Hafsah. Di antara dalil-dalilnya, misalnya dalil Al-Quran, itu disebutkan dalam surah Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Artinya, dan seluruhnya kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad daripada kabar-kabar, cerita-cerita para rasul-rasul terdahulu. Jadi Allah menyatakan seluruhnya Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad daripada kabar-kabar rasul-rasul terdahulu. Manusabbitu bihi fuadak, barang yang menguatkan ketetapan hatimu, untuk menguatkan, untuk
apa itu namanya, mengokohkan jiwamu dengan kabar-kabar tersebut. Nah, kalau itu Al-Quran menyatakan bahwa Allah mengisahkan para nabi dan rasul terdahulu kepada Nabi Muhammad supaya hati Rasulullah itu kuat dalam memperjuangkan kebenaran. Sedangkan peringatan Maulid Nabi dibacakan riwayat Rasulullah, dibacakan tentang perjuangan Rasulullah, dibacakan tentang mukjizat Rasulullah, keistimewaan Rasulullah, supaya kita para pendengar, supaya kita umat Rasulullah yang tadinya dibacakan oleh para ulama, para asatiz tentang keutamaan Rasulullah, supaya jiwa kita kuat, supaya kita kuat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan Allah kepada Rasulullah, begitu juga kisah cerita Rasulullah disampaikan para ulama kepada kita, supaya hati kita kuat dalam menerima agama, mengamalkan agama, melaksanakan agama sebagaimana hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga, dengan memperingati Maulid Nabi, banyak dikabarkan bahwa memperingati orang-orang saleh itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak. Di dunia mendapatkan kebaikan yang banyak, di akhirat mendapat pahala yang tidak terhingga. Nah, karena itulah ada dalil Qur'annya. Oke, baik. Dari Al-Quran ini tadi yang surah Hud ayat 110 nih, bahwa Allah menceritakan kisah-kisah Rasul yang terdahulu untuk menguatkan, mengokohkan jiwa Nabi, hati Nabi. Jadi ketika kita diceritakan oleh ulama kita tentang perjalanan Rasulullah menguatkan hati kita, sehingga kita dalam hidup ini sabar, berjuang agama, karena setelah diceritakan perjalanan Nabi. Masya Allah, ini pelajarannya, dalil yang menunjukkan itu bagusnya dalil Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan hadis oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, apa yang diketahui oleh orang muslimin itu bagus, apa yang menurut pendapat orang muslimin itu bagus, apa yang menurut penilaian orang-orang muslim itu baik, maka dia di sisi Allah pun juga baik. Dan apa yang orang muslimin melihatnya jelek, apa yang orang muslim menilainya tidak baik, maka itu di sisi Allah pun juga tidak baik. Kalau kita kembalikan dengan peringatan Maulid Nabi, para ulama, orang-orang pintar, semuanya menilai memperingati kelahiran Nabi itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu melaksanakan peringatan Maulid dalam pandangan Allah pun juga baik. Setiap yang dilihat oleh muslimin baik, maka Allah pun memandangnya baik. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Bila yang dilihat orang muslim, orang-orang alim itu bagus, maka menurut pandangan Allah itu pun bagus. Jadi orang-orang alim ternyata memandang peringatan Maulid ini bagus, maka itu bagus dalam pandangan Allah. Terima kasih. Karena pandangan ulama itu tidak sembarangan, guru lah. Ada penelitiannya, berpikir panjang terlebih dahulu dalam memutuskan. Ketika memutuskan itu adalah suatu penelitian yang akhir, keputusan akhir. Ketika itu baik, maka di dalam pandangan Allah juga baik. Kalau dalam pandangan Allah juga baik,
maka pekerjaan itu diperbolehkan, barangkali juga mendapatkan pahala yang besar. Pahala dan sebagainya. Nah, itu dalil dari Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh guru kita. Nomor 5, tadi itu dari Siti Hafsah 10 agama. Sekarang nomor 5, nomor 5 ini tidak ada nama yang menyampaikannya. Kita bacakan soalnya saja. Misalkan di sebuah kampung ada yang menyelenggarakan Maulid Nabi. Iya. Tapi ada sebagian yang mengatakan tidak perlu diselenggarakan. Nah, bagaimana menurut guru mengenai hal ini? Jadi ada yang mengatakan harus diselenggarakan, ada yang kampung lain harusnya diselenggarakan. Kayak apa pandangan kita ya, Guru? Jadi pertanyaannya bagaimana menurut saya ya? Nah, ya menurut Bapak. Maka menurut pandangan Bapak, memperingati Maulid Nabi itu sangat perlu diadakan. Sangat perlu. Memperingati Maulid Nabi itu sangat baik. Ini menurut pandangan Bapak. Jadi memperingati Maulid Nabi itu sangat perlu diadakan dan sangat baik. Karena pada sebuah pernyataan dari salah seorang ulama yang disebut Syekh Hasan Basri, Syekh Hasanul Basri, yaitu beliau adalah sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulunya Tabi'in, itulah Syekh Hasan Basri, Hasan Al-Basri. Beliau seorang ulama besar, seorang alim besar yang keilmuannya melaut. Nah, beliau mengatakan, sekiranya aku memiliki sebuah gunung Uhud daripada emas, niscaya akan ku berikan untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidut Tabi'in Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya memperingati Maulid Nabi itu artinya sangat bagus. Sekiranya, kata beliau, aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka akan aku berikan untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya dari saking tingginya nilai memperingati Maulid Nabi. Tidak cuma sekadar bagus-bagus kayak itu aja, tapi luar biasa bagusnya. Dan kita tahu gunung Uhud itu sebesar apa itu? Nah, itulah keistimewaannya memperingati Maulid Nabi. Artinya Syekh Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, menyatakan luar biasa. Luar biasa nilai kebaikannya, luar biasa pahalanya dan sebagainya. Demikian yang bisa Bapak jawabkan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai tidak diselenggarakan. Jangan sampai tidak diupayakan. Karena kalau tidak diupayakan, tidak diselenggarakan, maka kita tidak mendapatkan atau terlewat keistimewaan yang besar yang terdapat di dalam perayaan Maulid tadi. Sayyidut Tabi'in aja menganjurkan dan mendorong kita untuk melakukannya. Toh kenapa kita yang tidak siapa-siapa ini tidak melakukannya? Nah, itu. Jadi mestilah kita melakukannya. Tapi kalau tidak bisa mewah, yang besar, yang kecil juga tidak apa-apa, Guru lah. Iya, sesuai dengan kemampuan. Nah, sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa nasi bungkus, wadehin kenapa, Guru lah. Nah, tapi yang penting nasihat dari ulama tadi, Guru lah. Kita mengamalkan. Nah, yang keenam. Yang keenam datang dari 10 agama lagi, Mujahid namanya. Saya pernah mendengar dari beberapa orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Karena tidak pernah diajarkan pada zaman Nabi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu harus dilakukan. Jadi yang benar itu yang mana, Pak? Apakah Maulid Nabi itu bid'ah
atau harus dilakukan untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Nah, itu saja yang bisa ulun tanyakan. Nah, dia ini Terima kasih atas pertanyaannya ya. oke. Jadi yang benar ternyata kedua-duanya itu benar saja. Dikatakan bid'ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah, Nggih. tidak juga oleh para sahabat. Berarti sesuatu pelaksanaan yang baru muncul. Itu disebut bid'ah. Memang bid'ah. Nggih. Nah, namun bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, yang muncul baru tapi pelaksanaannya bagus, maka disebutlah bid'ah hasanah. Dan memperingati Maulid Nabi itu sangat bagus dilaksanakan. Jadi kalau mau memilih daripada tidak melaksanakan, bagi yang mampu, bagi yang bisa, lebih baik dilaksanakan. Nah, daripada tidak dilaksanakan, lebih baik dilaksanakan. Nah, itu jawabannya. Ya, jadi pertama benar aja bid'ah, cuma bid'ahnya bid'ah hasanah. Dan melaksanakan itu lebih baik daripada tidak dilaksanakan. Sampai tadi dikatakan oleh siapa? Sayyidut Tabi'in. Beliau mengatakan, sekiranya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka akan kuberikan untuk pelaksanaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya beliau menilai bahwa pelaksanaan Maulid Nabi itu luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikian jawaban saya. Nomor 7, ini langsung saja nomor 7. Ya. Istiqamah, jurusan kelas 10, jurusan IPA. Saya mau bertanya tentang tema Maulid Nabi. Adakah ulama yang menerangkan kitab tentang Maulid atau perayaan kelahiran Nabi? Apakah boleh bagi kita merayakan hanya di rumah dan keluarga saja yang menghadiri karena tidak punya biaya yang cukup banyak? Jadi adakah kitab yang menjelaskan tentang perayaan Maulid Nabi? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari siapa tadi? Istiqamah. Istiqamah. Ya, 10 IPA. IPA. Mengenai kitab ya kah? Kitab Tentang Maulid Nabi. Apakah ada kitab tentang mengenai Maulid Nabi? Itu sangat banyak, sangat banyak sekali. Seperti diantaranya seperti Terghibul Mustaqin. Ada nama kitab Terghibul Mustaqin. Nah, itu di dalamnya dimuat tentang memperingati Maulid Nabi. Nah, ada lagi yang kedua, kitab Fathus Samadil Ali. Fathus Samad. Itu juga kitab-kitab tentang Maulid Nabi, memperingati Maulid. Ada lagi kitab yang disebut Madarijus Su'ud. Madarijus Su'ud. Itu juga kitab menjelaskan tentang Maulid Nabi, kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, keistimewaan Nabi dan sebagainya. Kemudian ada lagi Maulid kitab tentang Maulid Nabi, Ad-Dibai. Kemudian lagi ada kitab tentang Maulid Nabi yaitu Simtud Durar. Ini yang paling terkenal ya. Ya, dan ini yang disusun oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, Simtud Durar, yang dibaca di Sakumpul Martapura oleh almarhum Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Nah, itu nama-nama kitab dan banyak lagi nama-nama kitab yang bertalian dengan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Kemudian apakah boleh bagi kita merayakan Maulid Nabi, mengadakan peringatan Maulid Nabi di rumah saja, Mungkin di rumah saja. sekadar kemampuan? Bisa-bisa saja. Nah, bisa saja. Bisa-bisa saja. Malah kalau orang merayakan Maulid Nabi cuma setahun sekali, misalnya di bulan Rabiul Awal, tapi guru saya menganjurkan kepada saya kalau bisa tiap bulan rayakan. Tiap bulan lah. Bahkan kalau bisa tiap minggu, seminggu sekali. Jangan menunggu Rabiul Awal. Jangan cuma menunggu Rabiul Awal. Baca Simtud Durar, baca Maulid Diba, baca yang lain-lain sebagainya. Nah, untuk menghidupkan hati kita, jiwa kita, untuk mencintai kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mempertahankan, menegakkan agama Islam di muka bumi ini sebagai penerus perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dianjurkan oleh guru saya kepada saya pada saat itu. Terima kasih. Berarti gurulah mau perayaan Maulid Nabi ini sebetulnya tidak terbatas oleh waktu. Iya. Kadang setahun sekali aja. Iya. Sebulannya boleh juga. Iya. Bahkan kalau hafal burdah hari-hari guru membaca gurulah. Iya, iya. Insya Allah. Dan kitabnya banyak yang disebutkan oleh guru tadi 5. Tapi sebetulnya lebih banyak kata beliau daripada itu. Banyak sekali kata beliau. Dan ulama sangat gemar sekali dalam menyusun tentang Maulid Nabi. Iya. Nomor 8 ini datang lagi dari namanya Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin, kelas 10 agama, bertanya tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang pertama kali siapa merayakannya dan pada masa kekhalifahan siapa? Kalau terima kasih atas pertanyaannya ya. Dari Muhammad Al-Amin. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya tadi apa? Siapa yang pertama kali merayakan Maulid Siapa Nabi? yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Malik Al-Muzaffar. Malik Al-Muzaffar. Raja Al-Muzaffar yang bernama Abu Sa'id. Malik Al-Muzaffar inilah orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada masa kalau tidak salah di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi orang pertama kali memperingati Maulid Nabi yaitu Malik Al-Muzaffar. Beliau adalah Abu Sa'id dan beliau adalah penguasa kota Irbil, penguasa kota Irbil. Nah, dan peringatan Maulid Nabi ini dilaksanakan setelah abad ketiga. Setelah abad ketiga. Setelah abad ketiga mulailah muncul peringatan Maulid Nabi. Setelah abad ketiga, yaitu di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang orang pertama kali mengawali mengadakan peringatan Maulid yaitu Malik Al-Muzaffar. Abu Sa'id yaitu penguasa kota Irbil. Kota Irbil. Nah, itulah orang yang pertama mengadakan peringatan Maulid Nabi. Demikian, terima kasih. Nah, itu menjadi pengetahuan baru untuk kita tentang sejarah siapa yang merayakan Maulid Nabi tadi, yang dan pada pertama. masa kekhalifahan siapa. Alhamdulillah sudah dijawab oleh guru kita dan mendapatkan pengetahuan baru. Nah, ini juga ada yang bertanya nomor 9. Kita urutkan nomor 9. Assalamualaikum.
Pak, saya mau mengajukan pertanyaan. Hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari perayaan Maulid Nabi? Dari Abdi. Dari Abdi namanya. Abdi bertanya tentang hikmah merayakan Maulid Nabi. Iya. Di antara hikmah memperingati Maulid Nabi, ya, ini anak Abdi itulah menanyakan. Ya, di antaranya hikmahnya agar kita berjiwa tegar, bersemangat, kuat dalam membela agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, jadi kita memperingati Maulid Nabi itu jiwa kita ini akan hidup dan semangat, kuat dalam membela ajaran Islam, dalam mengamalkan ajaran Islam. Nah, demikian juga agar jiwa kita tumbuh dan berkembang dalam mencintai, mencontoh, bahkan menteladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan budi pekerti beliau. Karena di dalam peringatan Maulid itu kan diceritakan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana budi pekerti beliau, semuanya di sana. Jadi dengan kita memperingati Maulid Nabi, maka hikmahnya supaya kita bisa menteladani Rasulullah. Nah, kemudian lagi yang ketiga hikmahnya agar kita kuat dalam taat ibadah kepada Allah. Dalam kita taat ibadat kepada Allah kuat. Nah, dan dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah. Jadi hikmahnya kita memperingati Maulid Nabi supaya kita ini kuat dalam taat ibadah kepada Allah sebagaimana yang diteladankan Rasulullah, dan supaya kita kuat dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu dalam menjalankan perintah Allah tidak ada istilah tawar-menawar dan tidak ada istilah malas-malasan. Beliau bangkit, beliau bersemangat memilih perintah Allah di atas segala-galanya, melaksanakan suruhnya Allah di atas segala-galanya. Maka kalau kita rajin mengikuti peringatan Maulid, maka kita juga akan hidup dan semangat untuk taat ibadah kepada Allah dan untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah di atas segala-gala yang lainnya. Nah, inilah diantara hikmahnya kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terakhir pertanyaannya, Guru. Ya. Dari Suhartini, kelas 10 agama. Dia bertanya tentang bagaimana cara merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini caranya, kata dia. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan yang sangat bagus sekali, ya, Suhartini dari kelas 10 agama. Memperingati Maulid Nabi itu dengan aturan-aturan yang bagus, dengan susunan-susunan yang baik adalah misalnya pertama dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dalam mengawali memperingati Maulid Nabi, baca ayat-ayat suci Al-Quran yang mesti kita ikuti, kita renungkan, yaitu Al-Quran dibaca ketika peringatan Maulid dengan pengertian yang Al-Quran yang dibaca itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan perjalanan baginda Rasulullah. Rasulullah sebagai orang yang basyiran, pemberi kabar gembira. Rasulullah sebagai orang yang naziran, pemberi kabar ketakutan. Nah, biasanya seperti itu Al-Quran yang dibacakan, menceritakan tentang bagaimana Rasulullah
dalam memperjuangkan agama Islam. Bagaimana Rasulullah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan bagi seluruh alam. Biasanya Al-Quran yang dibaca ketika memperingati Nabi kita Muhammad SAW, kelahiran Nabi, Al-Qurannya yang bertalian dengan sejarah kehidupan Rasulullah. Kemudian dibacakan syair-syair atau kasidah-kasidah yang bertalian dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang bertalian dengan perjuangan Nabi, yang bertalian dengan keagungan, kebesaran, kemuliaan Rasulullah SAW. Bahkan yang bertalian dengan mukjizat dan sebagainya, mukjizat Rasulullah. Nah, itu dibacakan syair-syair atau kasidah-kasidah. Kemudian lagi misalnya dalam memperingati Maulid Nabi itu, yaitu membacakan tentang riwayat perjalanan hidup Rasulullah. Ini biasa disampaikan oleh pemberi tausiah, ya kan? Seorang ulama, seorang kiai, seorang guru yang mengkisahkan tentang kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, dan keistimewaan Rasulullah yang disiapkan Rasulullah untuk keselamatan umatnya, dunia dan akhirat. Nah, bahkan biasanya peringatan Maulid itu diakhiri dengan doa. Doanya tidak lain mendoakan seluruh orang muslimin muslimat, para nabi dan rasul, para ulama, para syuhada, para salihin, untuk supaya sama-sama mendapat rahmat, mendapat ridha Allah, dan selamat dunia akhirat, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Biasanya seperti itulah yang diadakan dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jawaban Bapak. Semoga kita bisa mengikuti apa yang disebutkan itu. Terima kasih. Demikian anak-anakku sekalian, pertanyaan kurang lebih 10 yang telah dijawab oleh guru kita, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga hampir mirip dengan ini, dan ulun kira pertanyaan-pertanyaan yang meskipun belum dibaca insya Allah sudah terjawab oleh guru kita tadi, karena pertanyaan yang lainnya juga bertalian atau berhubungan dengan pertanyaan yang sudah kita bacakan tadi. Ulun sebagai pembaca berterima kasih kepada guru telah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita setelah mendengar jawaban ini lebih mengetahui tentang perayaan Maulid Nabi, lebih bersemangat dalam merayakan peringatan Maulid Nabi, dan lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, dan lebih benar dalam memberikan status perayaan Maulid Nabi tadi, bahwa itu bid'ah tapi bid'ah hasanah, dan juga pengetahuan tentang sejarah tadi, siapa yang pertama kali melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Nah, demikian yang dapat ulun sampaikan, dan sekali lagi ulun terima kasih kepada Guru Hudari yang berkenan menjawab pertanyaan dari siswa-siswi kita, dari santri-santriwan kita MA Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, dan ulun tutup perjumpaan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.